Di Turki beberapa waktu yang lalu itu terjadi gempa yang sangat bisa bilang luar biasa lah. Turki bagian timur sana hancur guys. Itu diambil dari pasir laut guys. Which mean, jadi rumah gua rupanya juga dibuat pakai pasir laut. Oke, selamat pagi guys. Ini hari ketiga kita ngevlog ya. Nah, gue pasang dulu nih mikrofonnya. Oke, jadi kita akan mencari sesuap nasi lagi guys. Seperti biasa kita akan ke kantor dan kita akan ngebahas topik-topik yang seru untuk dibahas di Turki ini ya. Harus ngatur tongsisnya dulu. Kemarin di sini jaraknya, sekarang coba kita buat segini jaraknya gimana ya, kira-kira gambar yang akan dihasilkan guys. Oke, sekarang tanggal 6 November 2024. Bentar guys, hari ini karena dingin ya, gua mau ngancing, mau nutupin jaket gue dulu guys biar kita nggak kedinginan. Tapi alhamdulillah cuacanya cerah hari ini, jadi mudah-mudahan vlog kita hari ini berjalan sukses guys. Oke. Sip. Oh, baterai tinggal 3 nih. Kayaknya hari ini gue harus pelan-pelan guys. Oke, bismillah. Kita cek dulu mikrofonnya udah kepasang bagus apa belum. Oke. Kemarin kita udah bahas-bahas ya guys ya tentang beberapa topik unik yang ada di Turki. Oke. Semoga tongsis gue nggak kepanjangan sih, supaya nggak nabrak orang guys. Nah, jam segini kayaknya lumayan sepi guys ya. Nggak terlalu banyak orang di sini di jalan. Ya semoga nggak terlalu rame lah biar gue bisa sampai kantor lebih awal guys. Kemarin kita udah bahas tuh bagaimana kriteria untuk orang Turki di Kapadokia sana menikah nih guys. Yang laki-laki harus membuat kendi, yang perempuan harus membuat karpet ya kan. Nah kalau di Indonesia gimana tuh? Gue karena nggak terlalu paham nih sama budaya nikah di Indonesia zaman dulu. Mungkin dari kalian ada yang paham budaya seperti dulu itu harus ngapain aja untuk bisa nikah. Nah itu coba dikabarin guys. Nah sebelah kiri kita bisa lihat nih guys ya, ada bangunan yang baru dibangun, ada konstruksi bangunan. Nah itu dulunya bangunan juga, cuman kayak konstruksinya itu jelek ataupun bisa dibilang udah tua ya, makanya dihancurin dan dibangun ulang gitu. Ini kayaknya tongsisnya mau gue pendekin dulu guys ya, karena ini terlalu panjang nanti takutnya menghalangi orang lain. Ya, segini cukup lah. Ideal lah jangan terlalu panjang kalau di sini. Nah
enaknya skuter nih guys, lu bisa nyelip kemana-mana guys. Tapi gue harus hati-hati nih supaya tongsisnya nggak nabrak nih. Oke. Jadi kita bahas apa ya, sampai lupa gue. Nah, kita hari ini bolehlah ngebahas tentang bangunan-bangunan yang ada di Turki. Kenapa sih bangunannya harus dihancurin? Kenapa nggak dibiarin aja mungkin ya kan? Nah, mungkin kalian pernah dengar berita di Turki beberapa waktu yang lalu itu terjadi gempa yang sangat bisa bilang luar biasa lah untuk orang Turki. Gempanya sekitar 7 skala Richter, itu yang menyebabkan banyak bangunan-bangunan tuh di daerah Turki bagian timur sana hancur guys. Sebenarnya kalau kita mau nyalahin gempanya, ya nggak bisa juga disalahin. Kenapa? Karena memang selain gempanya yang agak tinggi, bangunan-bangunan yang dibangun pada waktu itu, maksudnya bangunan yang hancur pada waktu itu bangunan-bangunan yang bisa dibilang nggak layak lah untuk dibangun. Kenapa? Karena memang bahan materialnya itu jelek banget guys. Materialnya jelek banget dan ada di berita ya, misalnya pasir yang digunakan sama konstruktornya untuk membangun bangunannya itu diambil dari pasir laut guys. Which means ya kalian tahu lah, pasir laut itu kan mengandung zat garam ya. Karena mengandung zat garam dan kita juga tahu sifat garam itu seperti apa. Mungkin yang belum tahu ya gue jelasin sedikit. Jadi garam itu sifatnya itu adalah korosif guys, dan sama juga seperti dia itu sifatnya menyerap air. Makanya kan kalau kita minum minum air laut kan apa itu bisa dibilang, bukannya kita malah kenyang atau puas atau hilang dahaga, kita malah makin haus. Kenapa? Karena kandungan garam tadi yang ngebuat tubuh kita itu makin membutuhkan banyak air untuk menetralkan kadar garamnya, bisa dibilang begitulah. Nah, karena pasir-pasir tadi itu diambil dari laut dan bangunannya dipasang semennya itu dicampur dengan pasir laut tadi. Nah, itu yang menyebabkan banyak bangunan-bangunan itu keropos guys, dindingnya atau tiangnya. Nah, kalau tiang udah keropos nih di satu bangunan, nah itu udahlah, pasti nggak akan terselamatkan kalau udah tiang yang keropos. Nah, gue tahu dari mana? Karena sempat muncul berita-beritanya di sosmed dan di TV. Dan literally guys, lu bisa ngelihat cangkang kerang guys. Cangkang kerangnya lu bisa lihat di di puing-puing bangunannya. Itu kan gokil kan? Di Indonesia aja guys, gue by the way lulusan interior, arsitek interior. Jadi gue pernah magang di Medan kan. Jadi gue perhatiin bagaimana cara orang-orang itu kayak menyampurkan adonan semen ke pasir dan lain-lain. Yang pastinya pasir itu harus diayak kan, harus disaring dulu lah supaya batu-batu kerikil atau apa itu nggak masuk ke adonan gitu. Nah, yang gokilnya guys, kalau di Turki ini, nggak di semua tempat ya, di bangunan yang hancur-hancur tadi itu banyak sekali didapatkan kerang-kerang yang masih belum diayak, yang belum disaring. Jadi kayak orang-orang itu langsung aja masukin adonan semen dan pasir laut tadi itu ke bangunannya, langsung dicor gitu aja tanpa ada seleksi lagi.
Jadi emang niatnya udah jelek di awal. Niatnya adalah mencari keuntungan dengan sebesar-besarnya tanpa memikirkan itu tadi, memikirkan efek samping dan bahaya yang dihasilkan oleh perbuatan mereka ini. Makanya itu banyak juga konstruktor yang lari guys, kabur ke luar negeri untuk menghindari penangkapan tadi, karena begitu ketahuan kalau bangunan tadi itu hancur karena kelalaian si konstruktor. Nah, banyak tuh konstruktor yang lalai itu ditangkep tuh. Karena kan semua jelas guys, setiap bangunan yang dibangun di sini tuh jelas ininya, asal usul pembangunannya, perusahaan mana yang membangun, konstruktornya siapa, teknisinya siapa, segala macam itu jelas di sini. Jadi bisa di-track dengan mudah. Makanya kalau sekarang tuh udah mulai banyak konstruktor yang insaf lah, bisa dibilang, yang nggak ngebangun bangunannya asal-asal gitu. Nah, itu salah satu faktor tadi guys. Kita nunggu lampu merah dulu ya, baru kita lanjut lagi. Oke, turbo mode biar cepat depannya. Oke, jadi sampai mana tadi? Sampai bangunan yang hancur tadi itu konstruktornya kabur ya ke luar negeri. Nah, ini terjadi juga guys di di rumah gua. Jadi di rumah gue itu karena bangunannya juga terbilang lama ya, bangunannya lama. Jadi ada beberapa dinding dan beberapa bagian di dinding dan di langit-langit kamar mandi itu yang bolong, jebol gitu kan. Mungkin karena lembab atau apalah, pemakaian yang kurang sehat lah oleh pemakai sebelumnya. Nah, jadi pas gua periksa guys, pas gua mau nutup lubangnya sama gua mau perbaiki pas gua mau perbaiki langit-langitnya, nah itu gua ngeliat cangkang kerang tadi guys. Jadi rumah gua rupanya juga dibuat pakai pasir laut. Dan pas gua nanya ke ke yang sepunya rumah, dia bilang gini, konstruktor atau rumah-rumah yang dibangun sama konstruktor itu, yang dibangun dari 20, 30, bahkan 50 tahun ke belakangan ini, itu emang banyak, mungkin hampir 90%-nya itu dibangun pakai ini katanya, pakai pasir laut maksudnya. Nah, hal ini yang membuat gue worry juga sebenarnya. Apakah nanti rumahnya kalau gempa bermasalah atau gimana kan? Karena memang ada beberapa bagian bangunan juga yang gua rasa itu agak keropos gitu. Ya karena gua juga ngontrak dan di daerah rumah gua itu di Enebosnya itu lagi banyak pembangunan ulang juga untuk bangunan yang jelek ya, yang udah tua, lagi dibangun ulang lah bisa dibilang. Nah, kita lihat aja lah mau rumah kita nanti kapan dibangun ulang. Kalaupun harus dibangun ulang ya terpaksa gue nyari rumah sewa yang baru lah. Ya semoga aja masih lama gitu, biar nggak mengganggu aktivitas. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk bangunan-bangunan yang ada di sini. Tapi alhamdulillah ya, kalau yang gue bahas itu memang bukan semua bangunan, jadi kita nggak boleh kayak mematok semuanya sama ya. Jadi memang ada bangunan yang dibuat tanpa keseriusan, ada juga banyak juga bangunan yang memang bagus guys. Dan Turki ini memang terkenal dengan konstruksinya. Jadi banyak bangunan-bangunan yang dibangun di sini tuh memang bagus-bagus juga, nggak semuanya jelek ya. Disclaimer dulu nih.
Oke. Ini guys, salah satu kurir guys yang gue ceritain di video pertama guys. Trendyol. Ini salah satu langganan kita juga. Jadi kalau kita lagi males masak di rumah, ya kita pakai ini, mesen dari Trendyol. Biasanya Trendyol itu adalah aplikasi untuk beli pakaian ya. Lebih banyak pakaian sama ya alat-alat elektronik dan lain-lain lah, kayak Tokped juga. Tapi di sini ada juga untuk makanan ya, untuk antar jemput makanan. Namanya juga ditulis Trendyol Go. Sumpah ini udah mulai dingin banget. Walaupun jaket udah gua tutup kancingnya, tetap nih kedinginan gua. Aduh, makanya hidung gua mohon maaf guys ya, agak kesumbat dan suara gua jadi agak aneh gitu. Nah, ini konstruksi lagi guys. Ini beberapa waktu yang lalu masih belum ada eksteriornya nih, dindingnya masih beton-beton. Ini udah mulai diselesaikan lah. Kita nyalip si Vespa guys, banyak lama guys, lambat soalnya. Sebelah kiri trafik guys, untungnya sebelah kanan nggak terlalu lah. Ini sebelah kanan ada juga nih konstruksi lagi. Nah, sebelah kiri ada juga tuh karpet guys. Kemarin kita juga ngeliat karpet kan. Ini ada juga nih karpet nih. Nah, bagus guys. Oke. Kita slip lagi nggak ya? Masalah. Kita anteng-anteng aja guys. Nah, kalau kita ngeliat mobil-mobil di sini ya, itu ada yang 34 BMK 029. Nah, di sini itu sistem penulisan plat nomornya itu pertama itu digunakan 2 digit angka untuk kode kota guys. Jadi kalau Istanbul itu sesuai alfabet itu di urutan 34, makanya ditulis 4. Kalau Kocaeli tempat gua kuliah dulu itu 41. Bursa 16 atau 06 lupa gua. Ada 66-nya lah. Gitu guys. Ini kalau kalian melihat ada nomor, nah itu 16 tuh. Depan kita nih truknya. 16 ini berarti bursa guys, setahu gua. Ada 69 tuh di depan, kelihatan nggak? Sebelah kiri ada juga tuh karpet juga tuh guys, toko karpet. Jadi kayaknya di sini, nah di kanan juga ada. Di sini kayaknya banyak nih karpet nih, sangat halus. Gue gara-gara ngevlog jadi makin tahu sekitar gue bagaimana guys. Biasanya gue nggak paham nih sebelah kanan kiri gue. Nah, nih ini karpet juga nih sebelah kanan. Kayaknya emang jalur sini emang banyakan jualan karpet kayaknya guys. Nah, sebelah kanan ada karpet lagi tuh. Banyak juga karpet ya. Gue kalau biasa nggak ngevlog, gue fokus ke jalan doang. Nggak fokus ke mana, ke sekitaran gue. Ada untungnya juga buat ngevlog ini ya. Jadi tahu gue sekitaran bagaimana. Hai. Untuk lagi kedua.
Bisa nggak kita lewatin? Nggak nyampe guys. Di sini aja kita stopnya. Ini helm gue kalau gue bernapas pas lagi diem itu berembun guys. Kira-kira apa solusinya ya supaya nggak berembun? Coba kalian share di komen. Oh ada polisi guys. Kita harus pelan-pelan aja. Nyantai. Oke, lewat. Aman guys. Santai. Gue setiap kali lewat polisi pasti gugup guys, ditilang apa enggak guys. Sebenarnya sih nggak ada alasan juga mereka nilang gue, karena gue orang yang patuh pada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, walaupun speed gue kadang melebihi kapasitas maksimal. Nih skuter aja gue lewatin tuh, lu lihat. Speed gue 48, baterai gue tinggal 2. Udah agak pelan aja lah. Santai bro. Nabrak nanti dia kan berserah nanti. Ini angin lumayan kenceng nih guys di sini guys. Ini angin dari kanan gua itu ngedorong gua ke kiri barusan. Tinggal 2 nih. Nanti begitu masuk kantor langsung gua cas. Nah untuk skuter ini guys, kita ngecas itu kurang lebih 8 jam baru full ya. Itu kalau pakai casan biasa ya, maksudnya satu charger lah. Kalau pakai dual charger karena ada 2 soket yang berbeda di satu skuter ini, jadi kita bisa mungkin mengirit waktu mulai dari 3 sampai 4 jam doang guys untuk mengisi full. Lagi rame guys ya, pelan-pelan aja kita ya, sampai juga, jangan sampai kita berserak sebelum sampai guys. Oke, nice, udah mau sampai kita. Nah ini masih 20 menit guys, kita perjalanan dari rumah gua ke sini. Jadi kadang bisa 20 menit, bisa 30 menit tergantung. Nah kadang kalau ngelewatin polisi tidur guys, stang gua ini agak gua lompatin ke atas guys. Ini misalnya kayak gini ya, ini gua ancang-ancang, nah gitu. Jadi cuman ban belakang gua yang kena shocknya gitu. Dan kita latin aja, kalau ada yang bisa kita latin, kita skip masuknya guys. Oke, sampai kita. Oke, pembahasan hari ini cukup menarik guys ya, tentang bangunan lama yang ada di Turki, konstruksi yang unik-unik lah di sini. Nah, kalau kalian ada topik yang mau dibahas lagi tentang Turki, jangan lupa ditulis, di-share di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga sehat-sehat selalu, dan jangan sampai kalian sakit karena sedang pergantian cuaca. Oke guys, jangan lupa like and subscribe supaya kalian bisa mendukung channel ini. Oke, bye bye.